Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama yang disampaikan kepada wujud kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, untuk berkenan Allah selain kami ini atau sore hari ini adalah rangkaian acara pembukaan atau peresmian kantor baru kami. Di sini kami ingin mengenalkan diri sebagai warga baru, kami ingin mengenalkan diri dan mohon izin nanti kami di sini barangkali tidak terlalu berkenan atau hidangan kami kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon dibuka maaf seluas-luasnya. Ya, tidak lepas karena kami bertaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid menyampaikan sambutan pada acara hari ini. Selanjutnya dimohon pada beliau. Karena ternyata kehidupan para pekerja ini, saya ini termasuk sebenarnya juga pekerja, itu hampir 8 jam lebih itu bersama-sama di dalam satu mobil. Makanya kemudian Rasul menyampaikan khairul ashabi wa anfa'uhum sebaik-baik sahabat itu adalah sahabat yang berdoa, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah itu adalah mereka yang paling baik. Kemudian satu kampung yang sangat ramai, belum lagi di sisi ini, sangat ramainya luar biasa. Jadi hal-hal yang kemudian yang harus dipenuhi, hak-hak tetangga yang harus dipenuhi, lahir dan batin. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ada deruna ma hakul jar, in ista'anu bika a'intalahu, wa in istafradatuhu aqradtahu, wa in asabahu khairu hannatahu, wa in asabathu musibatu azaitahu. Ada beberapa hak tetangga yang memang harus sama-sama kita manage. Ini saya menyampaikan baik untuk masyarakat Labanan. Dimana itu haknya, bukan seperti itu maksudnya dalam hal-hal yang memang secara kekhususan penyampaian alam, kemampuan sebuah tetangga itu memberikan pertolongan. Termasuk di dalam ini di masyarakat Labanan mungkin dengar, tapi saya dengar dari orang-orang yang di luar dari Labanan. Jadi kalau perayaan hari raya Idul Adha itu tidak lupa tuh, tapi
Tapi jangan lupa juga panitia korbannya juga harus ngelis daftar nama yang ada di kantor ini. Kan gitu sama-sama kan jadi ya. Tapi apa kedudukan yang lebih dan saya bagiannya tidak berjalan ini dengan bisa karena hasilnya yang lain. Dan dari dulu saya itu selalu mengajak buat ganti. Karena itu apa? Lalu tolong menolong. Kalau butuh dan sebagainya monggo sama-sama terbuka, bisa lewat RT atau siapa atau ibu-ibu yang lain, insya Allah saya yakin masyarakat Klaten di sini juga menerima di waktu itu. Kemudian hal yang lain yang sama tetangga yang memang harus kita lakukan. Tadi ada berita duka, ya memang kita juga harus ikut mendoakan. Kalau toh nanti saya juga tidak tahu ada berita duka dan sebagainya, ya kita sama-sama. Atau sebaliknya ada berita gembira, itu juga sama-sama kita harus mengerjakan. Ketika kita bertetangga kemudian ada yang masak, itu kemudian kuatnya di tegak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yakin yang paling berat itu tidak hanya keluarga yang sebelah, tetapi keluarga yang ada di kantor ini itu juga sangat berat. Saya juga pernah mengalami di kantor saya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, salah satu staf saya juga meninggal. Kenapa itu sangat berat? Karena ternyata kehidupan para pekerja ini, saya ini termasuk sebenarnya juga pekerja, membawa yang dari itu hampir 8 jam lebih itu bersama-sama di dalam satu kantor dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala keruwetannya, kepusingannya, dengan segala kenikmatannya itu dirasakan bersama. Jadi office boy ini kenal dari mulai orang yang di bawahnya cerita kantor sampai orang-orang yang di atas itu mengagumi dia. Ini saya cerita sebagai kakus binima apa yang sudah dirasakan. Sebenarnya orang meninggal itu punya tilasan dengan peninggalan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita kalau kembali itu dirasakan sangat berat. Saya yakin juga Ananda yang di sini juga yang baru saja meninggal pasti sangat dikasihani, pasti sangat dicintai, sehingga begitu hari biru begitu kemudian merasakan. Tapi kemudian kita juga tidak boleh masuk di dalam kedukaan yang terlalu berat. Ini menjadi menjadi nasihat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada satu orang pun yang lepas dari yang namanya kematian. Bisa saja saya yang belakangan, mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa saja. Atau mungkin sebaliknya, Bapak Ibu yang dulu, saya yang belakangan. Itu juga bisa terjadi. Wallahu a'lam, kan namanya nggak tahu. Ini karyawan yang kemarin mungkin baru saja ketawa ketiwi, makan bersama, ngobrol bersama, gitu kan. Tiba-tiba ajal itu menjemput, tinggal pencet saja tombolnya rekam. Nah, karena kita sudah menjadi keluarga dan mungkin di BPR Syariah ini sudah bertindak ke RT 06 ini ya di Klaten. Ini selayaknya saya juga menyampaikan akhirnya bahwa karyawan yang ada di sini pun akan menjadi tetangga kita sebenarnya. Saya itu kadang-kadang bersyukur dan juga sangat bangga karena kadang-kadang ini mohon maaf di RT ini kan kayak komplek perumahan elit gitu, satu masuk hanya muter saja, jadi orang kalau nggak tahu ya muter-muter di situ saja. Itu kayak gitu. Tetapi kan yang laki-laki itu pasti kan cari kerja itu keluar dari. Nah saya ini ada yang menjadi bapak-bapak yang
sesuk kapan-kapan kalau ada apa-apa ya saling tolong. Maka ini Rasulullah SAW menyampaikan, pernah ada yang disampaikan oleh Rasul, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu illa wa ma ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jari wa biwa nikul. Demi Allah, ini pasti imannya ada yang berkurang, ada yang tidak sempurna. Demi Allah, pasti ada yang tidak sempurna. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Kemudian ada apa ya Rasulullah? Kenapa kemudian tidak sempurna? Karena orang-orang, seseorang yang tidak merasa aman atas keburukan tetangga. Jadi bagaimana kita tidak merasa aman kalau tetangga kita ada yang tidak baik? Makanya di dalam bertetangga, ini kan sudah bertetangga ini pada akhirnya. Ini saya anggap ini bapak-bapak yang nanti berkantor di sini itu tetangga baru, bukan orang asing, karena sama-sama orang Indonesia. Orang asing mungkin orang itu, bukan orang asing. Sama-sama bertetangga. Bagaimana kemudian sama-sama saling menjaga bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa keburukan tetangganya pun kadang-kadang kalau tetangga berbuat buruk, kita yang jadi tetangga juga gak enak. Jadi yang diajarkan bagaimana kemudian kita di dalam bertetangga saling menjaga, saling tolong. Karena saya yakin pasti yang ada di kantor ini 8 jam lah minimal pasti akan berinteraksi, pasti akan bersosialisasi langsung maupun tidak langsung. Tadi disampaikan ya ada mesti kebisikan, keburukan, ya pasti tidak selalu. Mungkin ada event-event tertentu, BPK kok main konser yang namanya juga, itu mungkin ada event-event. Begitu juga ini, mohon maaf, di masyarakat Pelabanan, di masjid mungkin ada acara maulid atau acara apa, tapi kita jarang acaranya siang-siang. Nah, itu kadang-kadang juga saling bertetangga itu. Makanya kemudian Rasul menyampaikan khairul ashabi wa inda ta'ala khairul suhaibi wa khairul jiran inda ta'ala khairul jiran. Sebaik-baik sahabat itu adalah sahabat yang berbuat baik, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah itu adalah mereka yang paling baik. Asabahu khairu hannatahu wa in asabathu musibatu azimah. Ada beberapa hak tetangga yang memang harus sama-sama kita pahami. Ini saya menyampaikan baik untuk masyarakat Pelabuhan maupun untuk yang warga baru. Kadang-kadang di tetangga kalau di grup itu ramai, ramainya macam-macam, hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang tidak perlu, tapi kadang-kadang juga lucu. Tapi bagaimana kemudian kita memaknai ini menjadi hal yang harus kita sikapi bersama. Nah, yang pertama sebenarnya ketika ada tetangga yang butuh pertolongan, maka tolonglah. Salah satu contoh ini saya sendiri menyampaikan cerita. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2098 atau 97. Itu mungkin ibu-ibu yang ada di sini sudah ngekos. Waktu itu kita baru pindah, saya keluarga saya itu baru pindah dari dulu di Tinomo, di Pembangunan, kemudian pindah di rumah itu belum disempurna di sana. Dan saya ingat betul waktu itu ada hari raya Idul Adha dan motong kambing. Abang saya itu kebetulan bukan potong ya, itu masih mati ya, masih nyembelih. Setelah menyembelih kambing itu pulang dan bersih-bersih tidak sengaja kena listrik. Itu nggak bisa lepas mungkin lebih dari 1 jam. Jadi listrik itu nggak bisa lepas lebih dari 1 jam. Dan teriak-teriak, ya teriak itu Allahu Akbar, Subhanallah dan sebagainya. Nah, sama tetangga ini dikira bapak lagi pikir. Saya ingat itu ceritanya, nanti dulu yang ingat cuman Wira ini lagi bikin, padahal minta tolong, dia agak tolong tapi
karena nggak bisa ngapa-ngapain stroke kan, dan kabelnya itu di sana juga nggak bisa lepas. Terus bapak yang ngurusin apa kambing dan sebagainya, itu ada yang viral stroke. Aku bapak kamu teriaknya ada apa? Dan akhirnya ada yang enak pikiran dirampok lah, ya dirampok. Apa ada waktu beli kambing, potong-potong kan pasti bawa senjata semua, bawa senjata kalian ke rumah kan, dikejar ke rumah. Setelah masuk gitu, baru tahu ternyata bapak saya itu kena musibah tersebut. Itu sampai kemudian dibawa ke rumah sakit. Waktu itu saya tidak bisa mencoba. Saya hanya memaknainya seperti ini. Kalau tidak ada tetangga, ramah tonggo seperti jangan-jangan kejadian yang bilang berhasil 4 hari baru ketemu, itu sudah kering baru ketemu. Saya mau bayangkan, makanya bagi saya sering nasihati oleh bapak saya, Leng, ojo sampai, saya bahasa Jawa ya supaya tahu, di saya terjemahkan, jangan sampai ada tetangga kita itu yang tidak bisa makan. Kamu harus cek. Tak buka, ini saya belum pernah cerita juga ke ibu. Saya sering dimarahin oleh bapak. Jadi saya itu sering ditanyain seperti itu sama bapak. Jadi kadang-kadang kalau saya jalan itu ya ini ujuk sampai dong tetangga itu tidak bisa makan. Itu yang terlalu besar. Ini sama-sama saya, kadang-kadang yang saya mau ada tetangga yang tidak kemudian tidak mau bercerita apa yang bisa tetapi saya buka saja di sini. Kalau ada tetangga di sini, ada masyarakat Klabanan sampai nggak bisa makan, bilang saja ke takmir masjid atau ke saya, insya Allah kita semua peduli. Dan saya yakin warga Klabanan ini mesti lomonnya luar biasa. Ada yang COVID saja, saya COVID itu diterima namanya nggak habis-habis sampai bingung. Ini baru hal-hal kayak gitu. Dan saya yakin masyarakat Klabanan kalau soal makan itu setelah itu mah, karena di depan itu ada daftar jadi pasti. Jadi hal-hal itu yang sangat luar biasa di masyarakat. Nah, itu tolong menolong. Bagaimana kemudian kita tolong. Nah, tadi saya juga sedikit membahas hadis ini itu kadang-kadang saya mikir loh, ini saya menyampaikan hadis ini itu jangan-jangan nanti masyarakat kemudian ke BBM, kalau ya saya mau pinjam dan sebagainya, itu lapor musil. Tapi ya gimana ya, itu haknya, bukan seperti itu maksudnya dalam hal-hal yang memang secara kekhususan itu meminta tolong. Memang kewajiban tetangga itu memberikan pertolongan, termasuk di dalam ini wa ini stak korodo kaak rotor, dan apabila minta mau pinjam lebih lanjut. Ini yang disampaikan Rasulullah. Jadi bukan berarti saya promosi dalam keadaan, tapi ini hal-hal yang memang Rasul itu kemudian menyampaikan bahwa dalam soal bertetangga ini menjadi sangat penting, menjadi hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi salah satu hal lain yang memang kadang-kadang di masyarakat Klabanan ini harus tolong mengguyurnya sangat luar biasa saya sampaikan. Dan ini sering saya dengar tidak hanya di masyarakat Klabanan mungkin dengar orang, tapi saya dengar dari orang-orang di luar dari. Jadi kalau perayaan hari raya itu apakah betul-betul penting itu? Ini kadang-kadang panitia takbir itu bingung. Yang mau urban banget, tapi tenaga yang ngurusin kadang-kadang terbatas dan sampai raya-raya besar itu. Bukannya kita tidak menolak menitipkan hewan kurban, tapi kadang-kadang kita juga melihat kemampuan kita. Bapak saya sering yang berolah korban ojo sampai ditolak, diterima, itu amanah yang harus kita laksanakan. Dan bagaimana amanah itu bisa tersalurkan?
Nah barangkali ini kalau samanya kalau disyukur barangkali ya BPK samanya juga tidak lupa tuh. Tapi jangan lupa juga panitia korbannya juga harus menulis daftar nama yang ada di kantor ini. Kan itu sama-sama kan jadi kan. Tapi kali aja ada program bersama dengan masyarakat Tabanan, kemudian tidak harus berkorban di sini, tetapi sama-sama nyengkuyung ke daerah-daerah yang lain. Memang ini menjadi satu inisiasi takmir dan masyarakat. Yo, kadang-kadang saya juga merasa ini terus terang wae. Kadang-kadang daging korban itu disimpan berkulmas-kulmas di depan kantor korban di Selono gitu daging saking bekunya itu kadang-kadang tidak mencairkan gitu. Nah ini kadang-kadang menjadi masalah sampai ini saya kalau ibu saya itu menyimpan itu kan saya ini bukan teriak ya, tetapi dapat daging ini tidak hanya dari Masjid Labangan tapi dari mana-mana dikirim ke rumah. Kemudian bingung daging kan kita secukupnya saja nggak usah banyak. Akhirnya dia itu dibawa ke pesantren dibikin bakso dikirim ke sana. Ini lebih saya juga kalau menyimpan begini, tetapi ini menjadi kebersamaan, semangat bersama bagaimana ada keluarga baru, ada tetangga baru yang harus kita sampaikan bahwa di sini di masjid di kampung itu ada tradisi-tradisi Islami yang sama-sama harus kita tradisikan karena itu memang hal yang baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dari itu sapinya yang pangkat dan duduk yang sakit lebih sama ke sapinya, dan saya bagiannya cuma pegang ini Pak, pegang pisau karena tak kasih ke yang lain kan. Dan saya dari dulu saya itu selalu menyampaikan buat gantian. Kadang-kadang itu kan ada mas, ini ada yang ngeluh ya, apa bagian jualan sama saya bagian. Saya tak di bagian itu, mas saya yang ngeluh bagian ini sama korban. Gak tahu bahasanya ikhlas betul. Itu ternyata gak ada yang berani. Termasuk jaga, gak ada yang berani. Sampai berencana mau mengadakan pelatihan jaga, mulai dari yang kecil, jaga ayam. Tapi jangan salah. Jaga ayam memang benar itu ternyata lebih sulit daripada menyembelih kambing atau sapi. Karena saya dua-duanya kenapa lebih sulit? Ini dari cerita dengan hati. Karena kalau sapi kambing itu kan dua jalur nafas dalam makanya kan kelihatan udah berada. Gede. Kalau ayam yang orang minum, karena saya pernah gagal ayam kok putus kita susah, kadang-kadang lari ke kanan ke kiri itu kalau nggak dipegangin. Nah ini bagian dari tadi dulu di masyarakat Labangan kalau Idul Adha itu sebelah kambing, sebelah sapi bareng-bareng, kemudian dievaluasi oh ada dan sebagainya itu menjadi satu tradisi membangun kebersamaan. Kita tidak memandang di panitia Idul Adha itu wong DE yang masjid setahun pisan atau orang yang masjid bermelu iris-iris dan tidak masalah, tetapi ya aku tetap ngajak-ngajak prosesi apa itu alim masjid beroras setahun pisan. Ini salah satu hal yang disampaikan atau dilaksanakan di masyarakat. Ada lagi hal-hal yang lain. Contoh juga, kalau umpamanya di masyarakat Labangan itu juga ada kegiatan, insya Allah juga memberitahu kalau memang ada kami. Memberitahu ini dalam ada dua aspek yang berbeda. Satu, memberitahu gangguan kami. Satu, memberitahu sama-sama nyengkuyung. Ini saya sampaikan saja, kadang-kadang kita juga pemuda ini memperoleh 17 tahun. Kemudian ada kita nyuwun di bantu atau ini sekalian saya taat itu ini saya suwunkan tak dari kampung kalau anak-anak muda kemudian bapak ibu ada kegiatan yang memang butuh olahraga di depan saya tidak mewakili tapi saya yang mewakili bahwa nanti hari kita ibu-ibu itu sering mengadakan olahraga di depan. Nah,
gitu ya. Itu katanya mensana incorpore merek Sanyo Pak. Jadi olahraga. Nah, mohon diizinkan nanti kalau perlu persuratan biar nanti Pak RT atau gitu. Tapi itu bagian dari kegiatan-kegiatan kita. Syukur-syukur kalau nanti suatu saat ada doorpresnya. Syukur-syukur ya biasa-biasa. Nah, itu kita pada dulu untuk biasanya. Nah itu bagian dari kegiatan di masyarakat sini, tetapi mayoritas hampir 90% Muslim, tetapi ada juga yang tidak Muslim, tetapi semuanya alhamdulillah dulu tidak ada masalah. Kalau masalah-masalah itu wajar, bisa didiskusikan, bisa dikonsultasikan, tetapi di sini masyarakatnya, kalau saya selama di sini karena saya memang bukan penduduk asli, semuanya terbuka dan dilakukan secara hukum. Dan setiap hari, kadang-kadang sebulan sekali pasti mengadakan kerja bakti dari minggu. Jadi yang bisa monggo, ada yang bisa waktu monggo. Tapi saya kadang-kadang, ini Pak, saya sekaligus menurut saya, kadang-kadang keluarga saya itu kadang-kadang yang sangat sering saya juga merasakan itu banyak kegiatan, terutama itu. Kalau keluarga saya kan 10 Pak. Itu kalau datang semua kedua sampai kadang-kadang Kosa RT ngumpulnya di rumah itu yang memang luas 10 sekarang sudah jadi hampir 50 orang. Ini mulai datang itu saya yang ngumpul itu sampai 50 orang. Jadi kalau yang pisang harus setiap hari betul-betul. Nah atau kadang-kadang kalau di rumah, kalau dulu sebelum pandemi mesti ada beberapa tamu yang saya libatkan juga dari tokoh-tokoh di masyarakat Labangan untuk menyambut Pak Bupati atau siapa yang sebetulnya itu kemudian kita juga atau ini juga gedung ini terus terang saja ini menjadi sejarah terbesar bagi saya karena saya mengalami titian rumah tangga itu begini Pak. Sama istri saya itu saya di sini Pak resepsinya. Jadi punya sejarah, punya histori tersendiri. Jadi ketika Mas Andres Bakas ngisi di gedung, oh siap, karena ini bagian dari sejarah hidup saya. Itu makanya tadi ada saling tolong menolong di dalam keluarga ini atau tak bertetangga. Ini menjadi salah satu yang menjadi poin penting kalau saya sampaikan. Apapun itu kemudian kesedihan apapun dan sebagainya memang tolong menolong. Kalau butuh dan sebagainya monggo sama-sama terbuka, bisa lewat RT atau siapa ibu-ibu yang lain, insya Allah. Saya yakin masyarakat Labangan di sini juga menerima dua ini. Kemudian hal yang lain yang sama tetangga yang memang harus kita lakukan. Tadi ada berita duka, ya memang kita juga harus ikut mendoakan. Kalau toh nanti saya juga tidak tahu ada berita duka dan sebagainya, ya kita sama-sama. Atau sebaliknya ada berita gembira, itu juga sama-sama kita harus mengucapkan selamat. Berita duka kita doakan, ya mudah-mudahan memberikan sabar dan sebagainya. Yang sedang berduka diberikan kesabaran, kalau yang sedang bahagia ya bagian orang berdiri yang pengalaman yang bisa itu. Ini apa istilahnya hal-hal yang dalam sampaikan oleh Rasul ini ada banyak hadis-hadis lain yang disampaikan di Rasul. Saya pernah membaca sebuah hadis tapi saya lupa sampai kemudian ketika kita bertetangga kemudian ada yang masak Rasul itu kemudian berkata uangnya ditangkap, ternyata itu dibagikan kepada tetangga. Saya membayangkan kalau di gedung ini kan tidak ada yang masak ya, tapi saya membayangkan BPR ini uangmu ya itu kita tunggu ya kerincing punya kertas semua kerincing kemudian dibagi ya enggak. Nah itu hanya intermezzo saja. Itu bagian bagaimana kemudian kita bersilaturahmi di sesama tetangga, saling menghormati, saling menghubung, saling bersama-sama. Itu
insya Allah mudah-mudahan masyarakat Klaten juga ikhlas menerima sebagai tetangga baru, dan kita juga memohon dari DPR juga karena hampir masa pastinya itu di sini, dan saya juga nitip ibu-ibu di sini, saya bawa banyak aja, mungkin kalau ada apa-apa gitu ya Pak, saling membantu, saling tolong. Soalnya itu meringankan saya. Mas bikin komporen isu ya, gasnya habis. Saya beneran itu kadang-kadang minta tetangga loh, sampai mobil saya itu mogok itu jadi tetangga disuruh gitu. Tapi kalau sudah ada apalagi laki-lakinya banyak tuh Pak. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu jangan khawatir gitu ya, bahwa di sini ternyata ada yang bisa ditolong. Yang berikutnya mungkin jadi pesan juga, kalau ada apa-apa Pak, minta tolong tetangga ini, masyarakat juga diberdaya. Pemberdayaan itu macam-macam, bisa jadi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu, atau mungkin kalau ada yang belum bekerja gitu kan, belum pekerjaan, jadi tak promosi itu tadi ada visi-visi. Cuman kalau namanya ada yang sesuai tentu saja, yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya, itu kalau bisa dimasukkan. Kenapa? Ngirit kurang lebih. Kalau pakai bensin ya saya tetapi dengan catatan masyarakat Klaten juga harus punya kompetensi yang sesuai juga kan. Jangan sampai dipaksa-paksake nganggur gaweningnya juga saya ngikut duit gitu kan. Karena mungkin kalau bulan kan repot kan. Keseluruhan dan sebagainya. Makanya harus sesuai dengan kompetensi. Begitu juga saya juga mencontohkan di kantor saya. Kantor saya juga begitu. Bagaimana kemudian memperdayakan tetangga. Kalau saya kebetulan bergeraknya itu hampir 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa, ya saya minta tolong tetangga untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan. Itu pesan-pesan tadi yang saya terima, walaupun tidak tersurat, tapi saya menangkap sinyal-sinyal ada beberapa pesan yang insya Allah saya yakin pasti akan diperhatikan, pasti akan menjadi catatan, dan saya juga tahu pasti nanti kalau ada dari dinas ini yang masyarakat Klaten tradisinya berapa orang yang bekerja, dan itu memang aktivitas tenaga kerja itu dicek, yang khawatir yang masyarakat Klaten itu ada berapa, atau dimensinya ada berapa, itu bagian dari bagaimana kita memberdayakan, kemudian sama-sama bahwa ini sama-sama untuk saya akan jadi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan ketika itu dilaksanakan, insya Allah, dan saya berdoa ini DPR saya ini menjadi DPR yang benar-benar berkah, benar-benar mendapatkan rahmat, benar-benar diseguyung oleh warga dan masyarakat yang ada di sini dengan yang lurus, ikhlas gitu. Dan sama-sama memang Allah itu memberikan jalan, dan kemudian kita membukakan jalan, insya Allah pertolongan itu tidak akan pernah lepas. Dulu saya pernah kantor saya mau uang bayar listrik, jadi alhamdulillah kemudian sekarang kita mau merencanakan membantu di Cianjur, bantu tidak ada masalah. Jadi saya di Alam Merah Pak, kerjanya dulu di sana. Tapi kerjanya 24 jam. Sampai sekarang masih mikir yang ada di jualannya dia selesai. Dan saya juga mohon mudah-mudahan masyarakat yang Klaten di sini juga diberikan kekuatan kesehatan semuanya. Bisa saling menyuyung, bisa saling membantu, bisa beribadah sama-sama di Masjid Klaten. Dan terakhir mudah-mudahan Pak, walaupun ada BPR, ada kantor Alfa Midi, Ibu Maret, kemudian SS, di depan ada Berhinggil, ada pesawat Mentari. Yang saya ingat pesan bapak saya itu jangan sampai masjidnya itu sepi, makmurkanlah amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
وأحسن غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وتستر ما قرأناه من القرآن العظيم ما علمنا وصدقنا واستغفرنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tawassalu wa rahmatullahi wa barakatuh ila qadi habibina wa syafi'ina wa qurra'ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimina muslimat wal mu'minina wal musyrikil ardi wal maghribin. Khususan ila abadina Muhammadin wa syafi'ina wa masyayina syafi'ina wa sayyidina. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu semuanya, apabila saya menyampaikan ada yang kurang pas mohon dimaafkan, dan saya juga mohon maaf apabila kita semua rombongan dari masyarakat Padanan datang itu membawa anak-anak kita supaya lebih kenal dan mendapatkan barokah itu harapan kita. Dan terakhir Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah dan khairul munzilin, tempat-tempat yang menurunkan beribu-ribu kebaikan kepada kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Ali yang telah memberikan mau'izah hasanah pada acara rangkaian dan opening gedung baru PPS HKMTI pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila mana dari saya banyak hilaf, banyak salahnya, dan ucapan ataupun sikap mohon dimaafkan. Dan sebelum ditutup nanti, setelah ditutup nanti minta tolong untuk foto bersama dengan ibu-ibu jamaah lawanan dan Ustaz juga di sini. Demikian, mohon maaf akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.